di bidang usaha itu menentukan bahwasanya oh ini usahanya rendah. Perlu apa aja? Kalau rendah secara OSS itu akan diklasifikasikan. Dive into the universe of Multiverse One. Welcome to Multiverse One Podcast. Hi Multiverse friend, let's dive into the universe of the Multiverse One. Selamat datang di MV1 Podcast kali ini bersama saya Andika, tim dari MV1. Pada kesempatan kali ini di samping saya sudah ada rekan kami dalam satu ekosistem, Bapak Muhammad Aris SSH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Halo. Atau biasa yang disebut kalau kita manggilnya Aris aja ya. Lebih gampang ya. Lebih gampang, oke. Pak Aris ini juga mengambil pendidikan profesi advokat di Universitas Airlangga Surabaya, senior legal di perusahaan PMA bergerak di bidang perkebunan sawit, manajer legal di perusahaan properti juga ya Pak. Betul. Dan perkebunan sawit dan tambang juga ini. Iya. Lalu di SVT atau SVIT ya. SVIT. Sebagai CEO dan juga legal konsultan di Nestrivo ya. Betul sekali. Baik. Kegiatan atau podcast kita kali ini ingin membahas terkait dengan pengenalan atau bagaimana orang itu bisa ngerti dan paham terkait dengan OSS, Pak. Kalau kita saat ini mungkin bahas terkait dengan OSS dan juga sesuai dengan tema kali ini ya, kita kan memang targetkan podcast ini juga bisa didengar oleh para UMKM, Pak. Okay. Kita tahu juga perkembangan UMKM sampai dengan saat ini, pelaku usaha itu ada sebanyak kurang lebih 56,54 juta UMKM yang juga menyumbang sekitar 60% kayak pemasukan domestik brutonya di Indonesia gitu ya. Nah, UMKM ini juga seringkali Pak ya, kalau kita ngomong itu kita juga bagi UMKM ini beberapa versi itu antara mereka ini adalah kalau dari BPS itu menurut versi mereka adalah berdasarkan jumlah, tapi kalau ada lagi yang dari versi undang-undang ini ada yang juga berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan ya. Jadi sifatnya dia mikro, kecil atau menengah gitu. Dari pertama yang terbesar kita juga sudah banyak tahu kalau dari sektor hulu atau pertanian, perdagangan dan juga pertanian, peternakan itu mereka paling banyak gitu ya di situ ya. Lalu juga yang ini sedikit saya mengutip ya dari data dari BPS gitu. Jadi pertama dan terbesar ini sektor hulu, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Kedua itu ada dari perdagangan Pak, hotel atau horeca gitu ya, sebanyak yang tadi pertama itu 48,85%, yang pertama terbesar. Kedua perdagangan dan horeca ini 28,83%. Ketiga ini pengangkutan dan komunikasi. Lalu ada keempat pengolahan. Nah yang mungkin kita biasanya banyak ini kan ada di perdagangan dan horeca ya, di dalamnya artinya ada F&B dan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan konsumen. Kalau kita juga bahas terkait dengan beberapa kendala internal yang ada, sumber yang saya juga dapat ini dari Bank Indonesia terkait dengan kendala internal itu pasti masalah modal mereka. Lalu ada juga masalah dengan, bukan masalah ya, artinya terkait dengan SDM. Nah lalu yang penting yang mungkin juga sekarang kita lagi bahas adalah terkait dengan hukum dan akuntabilitas Pak. Yeah.
Nah, nanti artinya dengan OSS ini Pak ya, artinya yang kita bahas kali ini terkait dengan eh, apakah memang OSS ini secara kebutuhan internal ini sudah dekat belum ya business owner atau para UMKM ini dengan istilah tersebut. Apa sih Pak kira-kira kalau boleh tahu ini ya OSS itu sendiri ini? Oke, OSS sendiri itu adalah sebuah wadah untuk para pengusaha itu melegalisasi atau melegalkan usahanya terkait perizinan-perizinan dan sebagainya. Nah, OSS ini muncul sejak tahun 2019. Waktu itu masih OSS 1.1. Sedangkan ada peraturan baru, peraturan perundangan nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Itu ada pembaruan lagi tentang OSS RBA. Nah ini mungkin kita bahas lebih lanjut nanti ya. Iya, betul. Nah, OSS sendiri ini mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan izin. Yang mana dulu OSS itu hanya menerbitkan NIB, namun masih berhubungan ada TDP, SIUP dan sebagainya. Nah, adanya RBA ini mempermudah, mempersingkat atau memperkerucutkan perizinan. Gitu. Jadi sekarang pelaku usaha hanya butuh NIB. Kalau dulu kan butuh NIB, butuh SIUP, butuh TDP, bahkan masih banyak hal yang lain gitu. Di RBA ini lebih simpel, lebih gampang, lebih mudah. Jadi OSS RBA ini lebih menggampangkan pelaku usaha untuk bisa melaksanakan usahanya seperti itu sih. Ini menarik sih karena memang sebelumnya kita juga sudah sempat bahas hal ini tuh di dalam seri webinar kami Pak. Jadi di Warm Up Bootcamp MV1 Academy kita mengangkat seri bagaimana terkait dengan peran legal itu menjadi sebuah peran yang sangat penting sekali dalam startup atau mungkin UMKM, di mana perusahaan ini juga kadang masih belum terlalu memperhatikan terkait hal legal ini. Iya. Nah, konten untuk dengan YouTube itu tadi mungkin teman-teman dari Multiverse Friend bisa akses di link yang kita berikan di atas ini ya nantinya untuk bisa lihat terkait dengan pembahasan legal yang kami bahas dalam webinar bersama Ibu Amalia SH. Oke, kembali lagi dalam podcast ini Pak. Saya ingin tahu juga ternyata kalau kita ngomong seberapa pahamnya mereka terkait OSS ya, dari beberapa kesan dan pesan yang ada dalam seri kita juga sebelumnya webinar ini, ternyata banyak loh Pak yang belum tahu tentang apa OSS. pentingnya OSS, bahkan mungkin gimana sih dan apa sih OSS itu gitu. Makanya mereka banyak yang request, mungkin mereka ingin tahu juga ya terkait dengan OSS ini. Makanya yang tadi ada yang 1.1 dan ada yang RBA, mungkin kita bisa bahas lagi lebih dalam. Nah, saya yang ingin tanya juga OSS yang tadi itu kalau saya boleh tahu lagi lebih detail itu apa sih Pak bedanya yang OSS 1.1 dan juga OSS RBA ya? Ya. Lebih garis besarnya ya. Iya. Kalau 1.1 itu tidak ada klasifikasi resiko. Ya, itu garis besarnya ya. Jadi kalau yang RBA itu ada klasifikasi resiko, mulai dari rendah, menengah rendah, tinggi dan menengah tinggi. Jadi untuk klasifikasi KBLI ya, namanya KBLI kalau dalam istilah OSS. Nah, KBLI ini kan ke bidang usahanya. KBLI. Nah, di bidang usaha itu menentukan bahwasanya ini usahanya rendah. Perlu apa aja? Kalau rendah secara OSS itu akan diklasifikasikan, hanya butuh NIB. Hanya jadi pelaku usahanya cukup NIB. Tapi kalau yang menengah rendah mungkin akan membutuhkan sertifikat standar. Sertifikat standar sama itu juga pernyataan daripada pelaku usaha. Yang tinggi juga seperti itu. Tinggi membutuhkan apa aja? Sertifikat standar dan sebagainya. Ada perizinan-perizinan yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha. Bahkan sama juga dengan yang tinggi ya. Yang tinggi dan menengah tinggi itu
harus membutuhkan perizinan yang harus dilengkapi ada. Kalau kita ngomong resiko ini berarti artinya resiko ini berdasarkan kayak mereka ini punya pendapatan atau masuk klasifikasi dari resiko ini apa Pak? Kalau boleh Resiko, oke, masuk ke klasifikasi resiko. Mhm. Itu masuk dalam modal usaha. Oh. Jadi di OSS itu ada UMK dan non UMK. Kalau UMK itu dari modal dasar 100 sampai dengan 1M. Kalau di atas itu udah dinamakan non UMK. Jadi perizinan-perizinan yang harus diurus, terus modal yang harus dilaporkan nantinya seperti apa, realisasi modalnya juga seperti itu harus dilengkapi gitu. Nah kebanyakan kalau tipikal UMKM di Indonesia ini ada di yang kebanyakan di yang resiko yang apa ini Pak? Mereka ini Macam-macam ya. Oh macam-macam Ya. Kita nggak bisa mengklasifikasikan. Oh ini PT ini ternyata cuman rendah semua, nggak bisa. Jadi kadang satu KBLI atau satu OSS NIB itu mereka punya KBLI banyak, bidang usaha banyak. Jadi misalkan yang utamanya dia rendah, ternyata yang lainnya malah dia tinggi. Nah itu gimana caranya? Ya kita fokus usahanya di mana? Kalau misalkan mau fokus di usaha yang rendah dulu, jalankan seperti itu. Tapi kalau misalkan hanya sebagai tambahan aja, jadi usaha utamanya ada tapi rendah, jalanin. Kalau yang lain misalkan masih tinggi atau menengah tinggi, mau dikeluarkan sebagai dimasukkan dalam NIB nggak masalah, dimasukkan juga nggak masalah. Itu tergantung daripada pelaku usahanya sendiri gitu. Misalkan dia mendirikan PT, mau bikin KBLI sampai 100 pun nggak ada masalah. Yang penting usaha utamanya apa. Kalau misalkan usaha utamanya rendah, butuh izin apa? Nggak ada, hanya cukup NIB itu mewakili semuanya. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang menengah tinggi itu harus ada sertifikat standar ini keluar apabila perizinannya itu dilengkapi. Misalkan nih satu contoh terkait pembangunan gedung KBLI tinggi, misal konstruksi seperti apa gitu kan, harus butuh IMB. Perhotelan itu kan butuh IMB. Dimasukkanlah dia di-upload melengkapi perizinan gitu, seperti itu. Nah modelnya banyak sebenarnya untuk mengeluarkan sertifikat standar, tergantung daripada bidang usaha yang dilaksanakan oleh pelaku usaha, seperti itu. Oke. Kalau berarti kan kalau kita, nah berarti dari definisi tadi kita sudah singgung ya klasifikasinya juga. Berarti kalau kita ngomong siapa saja yang harus memiliki ini ya pasti yang pelaku usaha ini ya pasti harus punya dan harus paling nggak juga paham juga ya. Betul. Oke, Multiverse Friend, gimana pembahasan podcast kita kali ini? Tadi kita sudah membahas ada beberapa hal yaitu definisi OSS, manfaat dan juga perbedaan versi terbaru dan yang lama, dan tentunya untuk para pelaku UMKM yang mayoritas belum aware tentang pentingnya fundamental dan akuntabilitas. Untuk detail dari OSS yang terbaru atau RBA akan kita bahas di podcast selanjutnya. Stay tune, Multiverse Friend. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Multiverse One Podcast sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman lain agar kita makin semangat untuk membuat konten-konten bermanfaat seputar dunia bisnis dan entrepreneurship. Kalian juga bisa share pendapat kalian di kolom komentar tentang topik yang baru saja kita bahas atau saran untuk topik selanjutnya. Nyalain loncengnya yuk, see you next podcast.